Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada hari ketiga dalam pembahasan yang bertemakan bulan haji. Di hari pertama dan kedua, teman-teman semuanya sudah belajar mengenai rute manasik haji dan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sekarang kita akan fokus pada deskripsi tempat yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu rute ibadah haji. Perhatikan baik-baik ya, karena setelah tayangan video ini akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Secara bahasa artinya menyengaja atau menuju suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah Ka'bah. Sebelum kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, hal pertama yang harus dilakukan adalah berniat memakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihram, yang harus dilakukan adalah tentu saja bersuci. Ihram dan niat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dikarenakan menjadi rukun haji, berarti menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan. Tidak ada toleransi ketika telah membahas tentang rukun haji. Begitupun pelaksanaan maupun pakaian yang dipergunakan ketika melaksanakan ibadah haji. Mengawali dengan niat dan meyakini dengan sebenarnya berarti telah mengikhlaskan dengan sepenuh hati tentang panggilan Sang Ilahi hingga mampu menggerakkan hati seorang hamba kepada Robnya. Niat menjadi penting dikarenakan sebagai awal dalam pelaksanaan sebuah ibadah haji. Ketika niatnya sudah beda, maka ibadah haji pun tidak akan berjalan secara lancar. Yang harus diperhatikan untuk batas tempat mengenakan pakaian ihram untuk melaksanakan ibadah haji adalah disebut mikot makani. Setelah memakai pakaian ihram, ada beberapa larangan yang harus betul-betul diperhatikan. Untuk ikhwan, larangan-larangan tersebut adalah menggunakan penutup kepala berupa topi, peci, dan lain-lain. Larangan memakai alas kaki hingga menutup seluruh bagian kaki seperti sepatu, dan larangan memakai pakaian selain pakaian ihram. Sedangkan untuk akhwat, larangan tersebut adalah larangan menggunakan cadar dan memakai sarung tangan dan lainnya yang berfungsi menutupi telapak tangan. Selain larangan yang khusus untuk ikhwan dan akhwat, ada juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh keduanya, baik ikhwan maupun akhwat, yaitu larangan memakai wangi-wangian, memotong kuku, berburu, dan menikah. Jika seluruh larangan-larangan tersebut dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka jamaah haji harus mengulang niat berhaji dari awal sebelum memakai pakaian ihram. Setelah seluruh jamaah haji sudah menggunakan pakaian ihram, maka mereka akan menuju Arafah. Ketika menuju Arafah, mereka harus mengucapkan doa, yaitu doanya sebagai berikut. Allahumma ilaika tawajjahtu waliwajhikal karimi aradtu faj'al dambi maghfuran wa hajjin mabruran warhamni wala tuhayyibni innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah berjalan menuju Arafah, maka jamaah haji harus memperbanyak talbiyah sepanjang perjalanan.
Tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, pelaksanaan ibadah haji setelah niat dan mengenakan pakaian ihram yaitu melakukan penerapan ketenangan diri. Jamaah yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah ini melakukan banyak hal, dan salah satunya ialah menyebut asma Allah dan mengagungkan segala bentuk doa dan permohonan ampun atas kesalahan yang telah dilakukan ketika dalam bertindak dan bertutur kata, dengan cara senantiasa berzikir, menghadap kiblat, beristighfar, dan bertaubat. Wukuf ini hanya sebagian kecil penerapan dalam ibadah haji, yang pada inti kesemuanya yaitu merendahkan diri di hadapan Rob, yang mana telah banyak dosa yang dilakukan. Sehingga rukun haji menerapkan pola permohonan maaf kepada Sang Pencipta, berdiam diri, tidak lantas berdiam diri tanpa melakukan hal apapun ketika melakukan wukuf. Justru, ketika melakukan ibadah haji dan melakukan wukuf, jamaah melakukan doa sepanjang hari. Maka hal ini bisa dikategorikan sebagai ibadah yang benar-benar ingin dimaksimalkan oleh seorang jemaah. Tetapi ada pula yang kurang memaksimalkan momen wukuf ini dikarenakan memiliki niat yang berbeda-beda. Meskipun begitu, tetap ketika wukuf maka seluruh aktivitasnya adalah doa. Ketika doa, dzikir, dan berserah diri dilakukan dengan sebenar-benarnya dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka dampak secara psikologi akan meningkatkan energi positif pada diri seorang jamaah. Wukuf di Padang Arafah yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah sebagai miniatur padang mahsyar, tempat dikumpulkannya orang-orang ketika dibangkitkan kembali dari kubur. Beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf adalah sholat jamak takdim qashar, duhur, dan asar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan sholat jamak takdim qashar, maghrib, dan isya. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, para jamaah haji akan menginap di Musdalifah untuk mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh. Kerikil yang harus diambil oleh jamaah haji sebanyak 49 kerikil. Tentu saja, kerikil yang diambil adalah kerikil dengan ukuran sebesar biji kacang tanah atau tidak lebih kecil jika dibandingkan dengan biji kacang hijau. Hal itu dimaksudkan agar batu yang digunakan untuk melempar jumroh tersebut tidak menyakiti apabila lemparannya meleset dan mengenai orang. Setelah kerikil terkumpul sebanyak 49 butir, selanjutnya adalah melempar jumroh yang pertama, yaitu dengan jumlah 7 kerikil dilemparkan ke Aqobah terlebih dahulu. Tata cara dalam melemparkan batu yaitu menggunakan tangan kanan, hanya 3 jari yang mengangkat kerikil untuk dilemparkan, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah, serta mengangkat tangan kanan sampai terlihat ketiaknya. Dengan mengucap doa, Bismillahi Allahu Akbar, lemparan kerikil sebanyak 7 kali pun terlempar ke Aqobah. Nah, setelah lemparan ketujuh, maka harus mengucapkan doa berikut. Allahumma ja'alhu hajjan mabruron, wa dhanban maghfuron, wa sa'yan maskuron, wa tijaratan lan tabur.
Setelah melakukan lempar jumroh pertama di Aqobah dengan 7 kali lemparan batu kerikil, maka yang dilakukan adalah tahlul awal dengan memotong minimal 3 helai rambut. Perlu diingat, syarat seseorang boleh memotong rambut jamaah haji yang sudah melakukan lempar jumroh pertama di Aqobah adalah orang tersebut harus memotong rambutnya terlebih dahulu. Barulah diperbolehkan memotong rambut jamaah lainnya. Dengan ditandainya tahlul awal, maka larangan-larangan pertama setelah pakaian ihram tadi seperti memakai wangi-wangian dan lain-lain akan diperbolehkan. Setelah lemparan pertama, jamaah akan menginap di Mina untuk beristirahat dan persiapan untuk lempar jumroh hari kedua. Pada hari berikutnya, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, jamaah haji akan kembali untuk melakukan lempar jumroh yang kedua. Untuk kali ini, lempar jumrohnya adalah 3 kali, diawali lemparan ke ula, kemudian yang kedua adalah ke wusto, dan diakhiri di Aqobah, yang kesemuanya itu dengan jumlah kerikil masing-masing 7 kali lemparan, dengan doa yang sama saat melempar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan lempar jumroh pun, mengucapkan doa kembali. Jadi, total kerikil yang dilemparkan di hari kedua ini adalah 21 kerikil. Setelah melempar jumroh yang kedua, maka para jamaah haji kembali ke Mina untuk beristirahat lagi. Dan sebagai persiapan lempar jumroh yang ketiga, yaitu hari terakhir. Pada hari berikutnya, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah haji kembali untuk melakukan lempar jumroh yang ketiga. Untuk kali ini, lempar jumrohnya ada 3 kali, diawali lempar jumroh ke ula, kemudian yang kedua adalah di wusto, dan diakhiri dengan di Aqobah. Yang kesemuanya itu dengan jumlah kerikil masing-masing 7 kali lemparan, dengan doa yang sama saat melempar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan lempar jumroh pun mengucapkan doa kembali. Jadi, total kerikil yang dilemparkan di hari ketiga ini adalah 21 kerikil dan total kerikil di 3 hari yang dilemparkan berjumlah 49 kerikil. Ada makna yang luar biasa dari kegiatan lempar jumroh ini. Dahulu, awalnya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah harus menyembelih anaknya yaitu Ismail, Nabi Ibrahim sangat resah hingga beliau membulatkan keyakinannya untuk melakukan yang menjadi perintah Allah. Namun, di tengah keyakinannya tersebut, setan tidak berhenti untuk menggoda Nabi Ibrahim, hingga Nabi Ibrahim menggunakan kerikil untuk melemparkannya ke setan yang sedang menggoda. Dilemparkan satu kali, setan itu masih menggoda, dan dilemparkan sampai lemparan ketujuh, setan itu baru menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, setan itu datang lagi, dan Nabi Ibrahim melakukan hal yang sama. Jadi, lempar jumroh ini seperti membuang sifat negatif yang ada pada diri kita. Setelah serangkaian lempar jumroh dilakukan, maka selanjutnya adalah menuju Masjidil Haram. Memasuki Masjidil Haram disunahkan melewati pintu Babus Salam dengan mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma antas salam wa minkas salam.
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna hada baituka adamtahu wa karamtahu. Allahumma fazidhu ta'ziman wa takriman wa tasrifan. Pertanyaannya adalah, mengapa ketika minum air zam-zam kita diperbolehkan berdiri, sedangkan ketika minum air biasa kita diharuskan untuk duduk? Menurut penelitian, air zam-zam merupakan air yang paling suci, yang memiliki molekul sempurna seperti kristal, sehingga baik untuk kesehatan dan molekul-molekul tersebut tidak dimiliki oleh air selain air zam-zam. Tibalah pada tanggal 12 Dzulhijjah, yaitu hari terakhir, para jamaah haji akan melaksanakan tawaf ifadah sebanyak 7 kali putaran. Yang harus diperhatikan adalah kegiatan tawaf ini diawali dari Hajar Aswad, kemudian dilanjutkan menuju Multazam, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, dan di sampingnya terdapat talang emas sampai ke Rukun Zamani. Pelaksanaan tawaf ini harus berlawanan dengan arah jarum jam, karena menurut penelitian, tawaf menunjukkan kesamaan arah putaran bumi dan galaksi. Pada saat tawaf, seseorang cenderung tidak cepat lelah karena polanya seirama dengan arah putaran bumi. Mengelilingi berarti berusaha untuk bisa mendekat dan berusaha untuk tetap istiqomah di jalannya. Inilah yang sejatinya dapat kita dapatkan dalam berkehidupan di dunia. Memang setiap rukun haji ini memiliki makna yang mendalam antara hamba dengan Tuhannya. Maka kenapa dari setiap rukun haji yang ada ini senantiasa selalu mengingatkan kepada Sang Pencipta? Perlu diingat bahwa jamaah haji tidak diperkenankan memegang bagian Ka'bah sebelum putaran ke-7 diselesaikan. Jika sudah mencapai putaran ke-7, maka jamaah haji boleh melaksanakan sunah-sunah di sekitar Ka'bah, seperti mencium Hajar Aswad, sholat di belakang Makom Ibrahim, berdoa di Hijr Ismail yang insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Adapun doa yang diucapkan ketika pada awal putaran tawaf adalah Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa itba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan berputar sampai ke rukun Yamani sambil membaca doa berulang-ulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad diperkenankan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai seluruh rangkaian tawaf, maka jamaah akan menuju air zam-zam. Dalam minum air zam-zam disunahkan tadolu, artinya sampai kenyang dan berdiri sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Kegiatan jamaah haji yang terakhir adalah melakukan sa'i. Sa'i dimulai dengan naik dari Bukit Sofa dengan menginjakkan kaki pada batu aslinya sambil membaca doa Inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan
فإن الله ساكر عليم أبدأ بما بدأ الله به الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Kemudian menghadap Ka'bah sambil berdoa dan berjalan menuju Bukit Marwah. Ketika sampai di dua pilar hijau, maka berdoa, Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Sa'i ini dilakukan hingga 7 kali putaran. Ada kisah menarik dari sejarah Safa Marwah, yaitu dulu ketika Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah di jalan Allah. Sementara itu, Siti Hajar harus merawat Ismail yang masih kecil di tanah yang tandus tersebut. Ismail merasakan haus yang sangat. Kemudian Siti Hajar berusaha mencari air karena tanah tersebut sangat tandus, maka tidak ditemukannya air. Namun Siti Hajar tidak putus asa. Beliau terus berlari dari Bukit Sofa hingga ke Bukit Marwah. Namun tetap tidak ditemukannya sumber air. Sementara Ismail masih menangis-nangis hingga kakinya dihentakkan ke tanah. Saat itulah sumber air keluar dari hentakan kaki Ismail kecil. Dan sumber air itu terkenal dengan air Zam-Zam. Setelah melakukan sa'i 7 kali putaran, yang terakhir jamaah harus melakukan tahallul tsani, yaitu mencukur rambutnya untuk kedua kalinya. Alhamdulillah teman-teman, serangkaian perjalanan jamaah haji sudah dilakukan. Semoga dari alur yang Ustazah sampaikan tadi dapat bermanfaat dan insya Allah kita semua akan merasakan indahnya melaksanakan ibadah haji. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.